tidak bergerak, tetapi semua bintang mengelilingi dan mendukungnya. Inilah aslinya. Dan bagaimanakah ini watak yang tinggi ini, ya, moral dan watak yang tinggi bisa mengakibatkan semua mau taat kepada pemerintahannya? Ini pertanyaan. How can it be? Selain mendidik orang, mentegakkan sifat kemanusiaan yang baik, selain menegakkan setiap orang mencapai sifat kemanusiaan yang baik, maka pemerintah atau yang memimpin sendiri harus menjadi contoh. Apa yang disebut contoh? Yaitu zhengzhi wushi. Zhengzhi wushi yaitu lurus, tegak, dan tidak egois. Bagaimanakah yang disebut watak itu bisa mengakibatkan penaklukan semua kepada dia? Pemerintah sendiri harus zhengzhi wushi. Zheng itu lurus atau tepat. Zhi itu adalah lurus, ikhlas. Wushi tidak egois. Zhengzhi wushi. Maka waktu seorang murid tanya, apa sih pemerintahan itu? Tanya kepada Konfusius, sebenarnya pemerintahan itu apa? He wei zheng ye. Zheng itu apa? Pemerintahan. Konfusius mengatakan, zheng zhe zheng ye. Yang disebut pemerintah yaitu yang lurus, yang tepat, yang benar. Jadi, kalau mau memerintah dengan kebenaran. Tepat, benar, lurus, sungguh-sungguh. Itu namanya pemerintah. Zheng zhe zheng ye. Kalau saudara memimpinnya dengan mentegakkan segala sesuatu itu, siapa berani tidak lurus dan tidak tegak? Kalau seorang pemimpin sendiri telah memimpinnya menjadi contoh yang tegak, siapa yang berani tidak tegak? Kalau sendirinya menjadi contoh yang lurus, siapa berani tidak lurus? Jadi di sini kita melihat dia sangat menuntut kepada yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala. Yang menjadi kepala sendiri kalau tidak lurus, tidak usah mengharapkan seluruhnya lurus. Yang menjadi pemimpin sendiri kalau egois, maka dia tidak mungkin menggerakkan orang untuk hidup bagi orang lain. Luruskanlah dirimu sebelum engkau mengharapkan orang lain benar. Nah ini prinsipnya. Bagus gak? Satu kali Konfusius cerita sekarang. Melewati satu gunung, lihat seorang wanita nangis terus di situ. Terus dia muridnya lihat, ini tempat bahaya ini. Ini tempat bukit di mana harimau keluar masuk. Kenapa engkau di sini? Suami saya pindah ke sini, saya ikut ke sini, sekarang dia mati, saya menangis, nangis di pinggir itu kuburan suaminya. Kalau begini engkau pindah kembali kok ke tempat yang aman, jangan di sini. Ini tempat keluar masuknya harimau. Janda itu mengatakan, tidak, meskipun banyak harimau saya tetap di sini. Ini jadi heran. Kenapa engkau membahaya di sini? Sebab tempat dulu yang saya tinggal itu, pemerintahnya itu, waduh terlalu kejam. Pajaknya terlalu banyak. Pemerasan terlalu hebat. Selalu menindas rakyat. Maka lebih baik ketemu harimau daripada ketemu pemerintah itu. Sesudah itu selesai. Konfusius mengatakan, ya, mengeluh. Kojeng mengifu. Pemerintah yang jelek lebih kejam daripada harimau. Kalimat itu keluar. Bagus gak cerita-cerita begitu? Kojeng mengifu. Orang itu sampai meninggalkan kotanya, sampai ke pedalaman di tengah-tengah gunung yang bahaya. Mungkin dimakan harimau, tetap mau. Karena apa? Untuk menghindarkan pemerintah yang jelek. The bad government is even more cruel than tiger. Ini kalimat dari Konfusius sendiri. Kejeng mengifu.
Itulah sebab yang disodorkan oleh Konghucu adalah pemerintah yang seharusnya mempunyai istilah good government. The good government is kind government, is able government with a wise government. Ya. Jadi pemerintahan yang bajik, yang bijak, yang adil. Ini ada masih ingat ya? Orang harus menjadi loving kindness, wisdom, dan sebagainya. Renzhen. Tezheng. Renzhen sama dengan mestinya pakai tezheng. Wei zheng yi de, jadi tezheng. The moral government. Government yang ada contohnya, dan sebagainya. Oke? Lalu, satu kali, dia mengatakan kepada muridnya, tahu tak apa yang mengatakan Zun Wu Mei Qu Si O? Anda tahu tidak? Ngerti tidak? Maksudnya, harusnya pemerintah itu mempertahankan dan menjunjung tinggi 5 hal yang indah dan buang 4 hal yang jelek. Muridnya tidak tahu apa sih itu. Lalu Konghucu mengajar, yang disebut 5 hal yang indah di pemerintahan adalah Rao bu yan, hui bu hui, yi bu tan, tai bu jiao, wei bu meng. Itu 5 hal pemerintahan yang baik. Coba ditulis dulu, nanti saya tulis aslinya. Pertama, yaitu memberikan kemurahan tetapi tidak memboros. Pemerintah itu baik kepada rakyat, tapi tidak boros. Memberikan keringan kepada rakyat, tapi mesti adil, jangan hanya momnas saja. Ya. Kalau memberikan sesuatu exemption atau apa itu? Exemption bukan? Itu mengakibatkan orang merasa ini ada sesuatu ketimpangan, monopoli dan sebagainya. Jadi pemerintahan pertama itu hui bu fei. Ini pertama. Hui itu memberikan mercy. Be merciful in gift. Hui bu fei. Jadi mempunyai mercy tetapi tidak mempunyai pemborosan. Ini pertama. Ini hal yang pertama. Kedua, lau bu yan. Bisa membuat semua rakyat itu bekerja berat tetapi tidak ngomel. Itu pemerintah yang baik. Jadi rakyat-rakyat itu rela kerja berat untuk membangun negara. Tetapi mereka tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Nah, apa yang bikin mereka tidak sungut-sungut? Karena memang pemerintah juga memberikan faedah, memberikan dukungan, memberikan fasilitas, memberikan rumah, gaji yang cukup. Tetapi tidak boros. Pemborosan harus dicegah. Tetapi pemberian yang sesungguhnya itu cocok, harus tidak boleh ditahan. Nah, ini pemerintah yang baik. Ini semua bijaksana luar biasa. Ini pemerintah yang berada di Asia, yang ada di Afrika mesti belajar Konfusianisme semua. Benar, ini bukan main-main. Kalau ini prinsip semua diterapkan ya pasti bagus. Ya. Eropa itu ya mereka sebenarnya di Amerika saya waktu tahun 76. Lihat itu Dakota masih dipakai DC-3. Di Indonesia dulu dibuang-buang. Kapal terbang yang 40 tahun masih dipakai oleh militer. Karena apa? Karena mereka mengerti kalau yang terbaik dan paling canggih kita harus berani bikin. Berapa miliar dolar pun bikin. Tetapi yang bisa pakai jangan dibuang. Ya. Saya kira saya mempunyai pikiran seperti itu. Yang betul bermutu mahal sekalipun saya beli. Tetapi yang masih bisa dipakai, yang tidak terlalu jelek, mutunya masih baik, jangan dibuang. Jadi waktu pakai itu tidak boros. Waktu mengakibatkan semua kerja berat pun mereka tidak bersungut-sungut, rela kok. Orang keluar uang sama orang keluar tenaga sama. Kalau rela berapa banyak pun tidak ngomel. Betul nggak? Kalau tidak rela sedikit pun ngomel-ngomel. Ya. Waktu engkau cinta sama pacarmu, pelit jadi tidak pelit, betul nggak?
Yang malas jadi rajin, karena ketinggalan kelas nanti tidak bisa satu kelas lagi sama dia. Dia terus rajin, biasanya malas sekali. Biasanya pelit pakai uang 10 ribu itu wah besar kali. Kalau senang sama pacar kasih 1 juta pun sampai sendiri tidak makan dapat 1 bulan tidak apa-apa. Pokoknya dia mau menerima. Jadi orang keluar tenaga, keluar uang sama. Kalau mereka keluarnya di inisiatif dengan ini bernilai. Ini betul-betul bersumbangsi. Mereka capek pun rela kok. Rela sekali. Mereka bayar uang banyak pun rela sekali. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah bersedia mau berkorban. Itu namanya lau er puyen. Dari pemerintahan yang baik bisa mengakibatkan hui er pu fei, lau er puyen. Ini kedua. Ketiga, i er pu tan. Semua orang boleh mempunyai keinginan, tapi jangan sampai rakus dan serakah. Nah, saya kira ini merupakan sesuatu pengertian yang sangat stabil. Karena asketisisme, baik di dalam kekristenan, di dalam Buddhisme, selalu berusaha membunuh keinginan orang. Padahal keinginan orang itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan, yang bikin kita bisa maju. Dengar ya, kalimat ini dengan baik. Yang tidak ada pada binatang. Binatang hanya mempunyai keinginan berdasarkan 2 hal, makan sama seks. Dan makan sama seks hanya 2 keinginan instinktif. Ini ditemukan oleh Mencius, penerus Konghucu kira-kira 80 tahun lebih muda dari dia. Mencius mengatakan, "Shi xing ye." So-called food and so-called sex are the most basic nature of living. Jadi, ini keinginan makan sama keinginan seks. Ini hanya merupakan suatu nafsu yang paling esensial saja. Tapi manusia bukan begini. Manusia ingin kaya, ingin kuasa, ingin nama, ingin abadi, ingin sesuatu yang bermutu. Itu keinginan itu yang bikin manusia serakah. Tapi kalau ada keinginan itu, manusia sama binatang bedanya apa? Jadi keinginan itu tidak apa-apa. Engkau ingin kaya, silakan. Asal kayanya bukan daripada merampok. Betul nggak? Engkau ingin ternama, tidak apa-apa. Ingin ternama, terkenal seluruh dunia. Asal namamu nama yang baik. Yang mau cepat-cepat ternama gampang loh. Engkau satu hari memperkosa 10 perempuan. Langsung besok sudah kabar terkenal seluruh dunia tahu kamu. Bisa ternama. Tapi ternama cara apa? Maka di dalam Mazmur mengatakan, Meiming sen kuo da cai. The good fame is more than great property. Kalau engkau mempunyai nama yang indah, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada engkau mempunyai uang yang banyak. Tak apa-apa. Jadi orang Kristen, agama Kristen, bukan menekan nafsu. Bukan menyangkal keinginan. Boleh. Tapi menginginkan apapun, jangan sampai engkau mempunyai keserakahan atau telah merugikan akan orang lain. Dengan cara merampok atau cara merampas hak orang lain. Ini namanya berkeinginan tetapi tidak rakus. Pemerintahan itu bisa begitu. Dan keinginan-keinginan itu kalau diarahkan dengan baik, itu semua menjadi satu kekuatan untuk kemajuan. Orang yang tidak ingin ini, tidak ingin itu, sudah bersedia mati. Makan pun tidak ingin, lebih cepat mati. Saudara-saudara. Mengapakah suku-suku yang ribuan tahun Romanya terus begitu? Gubuk-gubuk terus, beribu-ribu tahun tidak maju. Karena tidak ada keinginan. Herannya, saya ke Kalimantan pedalaman, lihat semacam rumah. Lubang jendelanya cuma segini besar. Kepala pun tidak bisa masuk. Terus saya lihat ini orang tinggal di sini mungkin sejak zamannya apa ya? Sesudah Nuh, mungkin sudah 4.000 tahun di sini. Mungkin 3.000 tahun, mungkin 2.000 tahun. Masa nak pikirkan kalau jendela besar sedikit itu angin lebih banyak, lebih enak. Cuma pikirkan jendela sedikit, kepala maling yang masuk. Jadi dia tidak ada keinginan, no desire. No desire, no lust, no willingness to change. Orang yang tidak ada keinginan itu pasti, itu kelihatan dia lebih gampang di hidup. Sedikit uang pun cukup. Tapi orang semacam itu bikin masyarakat tidak pernah maju. Orang yang mempunyai keinginan itu misalnya saya ingin ke bulan. Itu seperti orang mimpi, orang gila. Bisa pakai uang puluhan miliar dolar. Akhirnya ke bulan juga tidak dapat Coca-Cola di situ. Akhirnya cuma bawa satu batu pulang. Batu itu berapa? Modalnya 2 miliar dolar.
Saya lihat batu itu di museum di Amerika. Batu yang dibawa dari bulan. Lalu saya pikir ini kalau untuk cara dagang, investasi buat apa ini? Habis puluhan miliar dolar dapatnya satu batu. Kalau dijual di Jakarta paling banyak ditawar 2 rupiah. Itu keinginan. Keinginan adalah sesuatu, desire. It means the struggle to overcome the limitation. Jadi keinginan itu dicipta oleh Tuhan itu baik. Justru ada keinginan manusia baru maju. Ada keinginan baru manusia bisa mempunyai keberhasilan macam-macam. Tetapi keinginan itu jangan sampai mempunyai keserakan atau kerakusan. Ini ketiga. Keempat, pemerintah yang baik mengakibatkan sesuatu tayar pujiau, kestabilan dan keagungan yang tidak ada kecongkakan. Jadi bangsanya agung, stabil, tapi tidak sombong. Saya kira salah satu negara yang saya boleh katakan sudah capai akan kembali ini, Switzerland. Swiss itu negaranya kecil sekali. Switzerland sama Jawa besar mana? Hah? Besar Jawa dong. Pendudukannya Switzerland berapa? Separuhnya Jakarta. Kira-kira 7 juta, 8 juta. Jakarta kalau siang kira-kira 13 juta, 14 juta. Separuhnya Jakarta. Tetapi Swiss itu orangnya dah sombong. Orang Swiss bisa bahasa Jerman, Prancis, bisa bahasa Italia. Karena apa? Dia dijepit di tengah-tengah tidak negara yang besar. Jadi yang di utara belajar Jerman, tetapi sekaligus belajar sedikit Prancis. Yang di barat itu dekat Prancis, semua bicara Prancis, tapi belajar sedikit Jerman. Yang di selatan itu mereka belajar akan Italia, tapi juga belajar yang lain. Holland juga begini. Netherlands itu tidak lebih besar dari Jawa Timur. Kecil. Ya, penduduk Belanda saya perkirakan lebih daripada 12 juta. Hampir 2 kalinya Switzerland. Tetapi seluruh dunia harus mengandalkan dia. Karena negara itu cening, tegak sekali. Kalau lampu Philips, dia berani tulis 12 watt, engkau tes dengan paling ketat, paling banyak 12 watt. Dia tidak akan konsumsi listrik lebih dari 12 watt. Tapi kalau Tungsram, Osram, nasional, tulis 12 watt, konsumsinya listrik kira-kira 14 watt. Saudara tidak tahu, pokoknya yang murah dibeli koplok. Dan kalau Philip mengatakan ini lampu warnanya putih, betul putih. Kalau yang Jepang punya agak kuning. Sehingga 12 watt sama dengan 75 watt cahayanya. Betul-betul. Dia jujur. Itu negara Belanda. Negara Belanda ketakutan itu kotoran. Sehingga kalau saben hari rumah itu begitu bagus, ada berak, ada kotoran itu. Maka bikin orang Tionghoa porselin untuk piring. Dia porselin untuk pantat. Jadi sekarang itu toilet itu yang putih-putih yang bersih sekali itu, disiram air langsung bersih seperti baru, itu pikiran Belanda. Mulai dari pikiran mereka. Negara itu agung, bangsa itu besar. Karena pengaruh reform theology. Negara-negara yang dipengaruhi oleh teologi reform sama dipengaruhi oleh Katolik lain. Lain sekali. Ekonominya lain. Cara hidupnya lain. Switzerland sama Belanda ini dua dipengaruhi oleh reform theology. Dan dua-dua dipengaruhi besar oleh Calvinisme. Sehingga perubahan ekonomi, perubahan sistem politik, perubahan mereka punya itu sosiologi dan dia sistem ekonomi luar biasa, agung. Lalu orang Belanda dia membuat apa? Bikin kaset. Dulu tape recorder gede-gede gini. Sesudah ditemukan kaset, seluruh dia pakai kaset itu Philips yang menemukan. Sesudah dia menemukan lagi compact disc, menemukan laser disc, semua itu Philips. Sekarang dia tidak usah jual banyak barang Philips. Di toko itu tidak ada Philips. Lebih banyak dia Technics, apa itu, Sony, Sanyo, Aiwa, begitu kan? Tapi tidak apa-apa. Apalagi sekarang ada Polytron, ada lagi merek-merek macam-macam. Ada Gold Star, Silver Star, tidak peduli Star apa. Semua loyaltinya ke Philips. Karena apa? Yang menemukan dia kok. Silakan you jual kaset, you bikin compact disc. Tapi you punya loyalty kembali ke situ. Itu ya negara yang agung, stabil. Sulit menggoncangkan ekonomi Belanda, Switzerland. Tidak bisa. Justru karena tidak bisa, akhirnya semua uang korupsi masuk Swiss. Unit, apa itu? Bank Switzerland. Nah dia stabil sekali, tapi tidak sombong dia. Dia pintar sekali.
Kalau you bikin, orang Tionghoa itu bikin dongkrak mobil yang besar kayak buaya itu loh. Akhirnya dijual cuma 60.000. Swiss bikin Rolex 90 juta. Kecil. Heran saya kenal. Nagra itu mesin tape recorder yang terbaik di dunia, kecil-kecil gitu. Sekarang bikin lagi, paling baru itu sudah puluhan juta sampai ratusan juta. Semua barang yang paling baik, mutu yang paling tinggi dari negara kecil. Ya. Indonesia bala-balik batik. Apa sih yang hasilkan Indonesia? Batik. Sudah gitu batuk. Nah, semua lukisan yang bagus-bagus digambar di batik, akhirnya sudah pakai 20 tahun, pecah semua, rusak. Tapi orang Tionghoa, lukisan ditaruh di guci, dibakar, sudah itu ratusan tahun, tidak luntur. Batiknya rusak, gucinya masih ada. Lebih tahan yang mana? Jadi bangsa-bangsa yang pakai pikiran itu lain. Sebenarnya saya kadang-kadang lihat orang Indonesia tulis batik itu, saya sangat hina pau puping. Karena dia begitu banyak kerjaannya untuk sesuatu yang nantinya pecah. Lalu waktu saya menyelidiki orang pabrik-pabrik Gucci itu gambar-gambar, saya ini lebih pintar Indonesia. Karena dia tahu Gucci itu dibakar, itu kecuali pecah ya. Itu Gucci bisa ratusan tahun, ada yang ribuan tahun masih ada di situ. Tidak luntur. Jadi doing something abadi atau something sementara. Nah di sini coba lihat. Ketiga, keempat, stabil, agung, tetapi tidak sombong. Ayah, yang suruh saya tulis dikit siapa? Nah, nanti ikut usap. Ya, ikut menghapus kalau saya tidak ada tempat lagi untuk tulis. Kelima, ya, berwibawa tapi tidak galak. Kelima, dignified but not fearful. Apa itu dignified? Kelihatan berwibawa, tetapi tidak kelihatan kejam atau galak. Ya. Jadi ini penting sekali. Orang berwibawa ya bukan saya berwibawa, begitu tidak. Ya diam-diam aja berwibawa kok. Ya. Kalau seorang hakim mengatakan hukumannya adalah mati. Mati enggak? Mati dong, tahu tahu. Hukumannya mati, baru mati. Dia cuma hukumannya adalah mati. Sudah pernah menonton Jesus Christ Superstar? Yang pernah coba acungkan tangan. Jesus Christ Superstar. Itu saya kagum sekali sama waktu Pilatus mengatakan he must die. He must die. Dia bukan dengan teriak engkau harus mati. Dia cuma ngomong, he must die. He must die. Yesus dihukum mati itu dengan kalimat keluar daripada si Pilatus yang he must die. Suara lembut. Jadi yang penting bukan teriakanmu berapa besar. Demi kan khotbah. Saya khotbahnya suara keras karena saya memang orang agak minder kan. Tapi jangan mentertawakan saya, kamu lebih minder dari minder. Maka tidak berani suara keras. Tetapi suara itu bukan menentukan apa. Yang penting kuasanya. Kadang-kadang khotbah saya lebih lembut daripada murid saya. Karena murid saya banyak lebih minder dari saya. Tetapi kuasa itu penting. Yang penting bukan suara. Yang penting itu kuasa. Ngerti? Wei er pumeng. Wei er pumeng. Seorang pemerintah yang berbobot itu mempunyai kehormatan, mempunyai sesuatu wibawa yang besar, tetapi tidak dianggap oleh orang dia kejam atau dia galak luar biasa. Sebenarnya Soeharto mempunyai sifat kestabilan yang luar biasa. Di antara pemimpin-pemimpin seluruh dunia, saya kira salah seorang laki-laki yang paling ganteng itu Soeharto. Coba lihat umur 77 masih begitu. Besok lu umur 77 tak tahu jadi apa. Nah, Soeharto kalau ngomong itu suaranya, orang dua yang suaranya bermutu raja itu Soeharto sama Faisal Tanjung.
Saudara-saudara, dia punya suara ada satu mutu lain. Memang dua orang itu suaranya lain sekali. Dibandingkan daripada suara Hamoko. Coba bayangkan, lain sekali. Nah, itu dua orang mempunyai satu bobot suara bariton yang tebal, very thick bariton male authority. Ya. Wibawa, tapi tidak kelihatan galak. Orang bilang Soeharto ada smiling general, jenderal yang senyum. Tahu kelihatan kalau lu mati. Ya. Berwibawa tapi tidak galak. Oke. Satu kali Kongfucu ketemu raja di Luwo, Raja Santung. Dan dia mengatakan, sekarang saya memberikan nasihat kepadamu. Kalau engkau mentegakkan dan memuji ya, orang yang baik di atas orang yang kurang baik, maka seluruh rakyat tenang. Tetapi kalau engkau mengangkat orang yang kurang baik di atas orang yang baik, seluruh rakyat berontak. Maka you mesti tahu bagaimana mengatur siapa menjadi pemimpin di bawahmu. Nah, ini cara memakai orang. Ngerti maksud saya? Nah, Kongfucu mengatakan, ini ada satu chart atau ada satu urutan daripada pemerintahan. Perdana menteri, lalu apa, gubernur, lalu itu lurah, camat, itu kepala desa, kampung, RT, RW. Yang di atas itu kalau orang jahat, lalu engkau sengaja pakai orang baik di bawahnya dia. Maka rakyat yang tidak berkuasa melihat pengaturan ini salah, dia tidak akan taat kepada engkau sebagai raja. Ini prinsipnya. Tetapi kalau engkau menaruh orang yang baik-baik di atasnya untuk menguasai orang jahat, kasih mereka hak untuk menindak atau membasmikan, seluruh rakyat akan setuju ke atas karena yang mengatur ini benar. Nah, ini selalu dilanggar sepanjang sejarah. Karena apa? Karena banyak orang itu menganggap masa anak saya sendiri itu pangkatnya kecil. Yang bukan marga saya pangkatnya besar. Nah, kalau demikian itu akibatnya adalah keluargaisme. Ya, tidak peduli baik dan baiknya. Tidak peduli benar dan benarnya. Cuma peduli untung ruginya keluarga saya. Demikian rakyat tidak akan taat kepada pemerintahan. Sekarang tulis yang aslinya adalah begini. Ji zhi cuo zhu guang zhe min fu. Ji itu berarti kau ji. Ji berarti angkat. Zhi berarti orang yang lulus. Ji zhi jadi mempromosikan, mentegakkan atau mendirikan orang-orang lurus, cuo zhu guang, dan mempersalahkan semua yang cuang, ya, ze min fu, maka rakyat itu taat. Sebaliknya, ji wang cuo zhu zhi. Tetapi kalau engkau mengangkat, ini sama ini ya, ini simplification-nya. Mengangkat yang salah dan yang tidak baik. Tetapi mempersalahkan semua yang lurus. Ze min bufu, maka rakyat tidak akan taat kepadamu. Apa itu orang jahat dijadikan gubernur? Yang baik-baik dijadikan kepala desa? Raja apa itu? Semua mulai berusaha memberontak. Ini pasti. Jadi engkau meskipun adalah raja, atau engkau masih ada gubernur, atau adalah menteri, atau kepala apa saja, engkau tidak menjadi orang sewenang-wenang. Engkau tetap harus takluk kepada sesuatu prinsip keadilan yang sudah tertanam di dalam hati manusia. Kecuali engkau mengkelabui mereka hanya berhasil sementara, tapi tidak mungkin abadi. Terus menipu akan rakyat. Demokrasi sangat memerlukan informasi yang adil dan terbuka dan merata. Sekali lagi saya mengatakan, demokrasi memerlukan informasi yang adil, yang merata.
dan yang terbuka, transparan. Di mana tidak transparan, di mana tidak adil, di mana tidak merata. Berarti ada penipuan, ada penyelewengan, ada ketertutupan. Demokrasi itu hanya menjadi satu kedok politik yang menipu rakyat saja. Itu tidak mungkin berjalan dengan baik. Itu sebab demokrasi memerlukan sesuatu perjalanan yang panjang di dalam merahimkan atau melahirkan. Itu prosesnya tidak gampang. Dan demokrasi memerlukan juga sesuatu pemborosan waktu. Karena tidak takut terjadinya kesalahan dari rakyat yang banyak. Learn lesson through all kinds of failure and mistakes. Semua kesalahan yang dibuat oleh rakyat dan sebagainya itu perlu. Namun, rakyat sudah mempunyai satu daya dasar sedalam-dalamnya untuk menilai di mana yang benar dan tidak benar. Mereka akhirnya kalau tidak sabar pasti berontak. Maka dia berkata lagi di dalam fatwa yang lain, qi sheng zheng bu ling er xing. Kalau pemimpin sendiri beres, tidak usah perintah pun semua jalan. Qi sheng bu zheng sui ling bu chong. Kalau pemimpin sendiri tidak beres, meskipun banyak perintah, percuma, tidak ada orang yang mau mentaati. Jadi ini kuasa pemerintahan ditentukan oleh kelurusan, kestabilan, dan kesucian, keadilan dari para pemimpin itu sendiri. Ini ditulis ya. Qi sheng zheng bu ling er xing. Kalau seseorang dia lurus sebagai pemimpin, maka dia tidak perlu memberikan perintah pun, semua akan berjalan dengan baik. Qi sheng bu zheng sui ling bu chong. Kalau pemimpin itu sendiri tidak benar, meskipun dia memberikan perintah sebanyak mungkin, semua orang tidak akan menjalankannya. Itu ngomong tok lah, tidak usah dijalankan lah. Sui ini meskipun dia sendiri lurus, sen ini tubuh atau diri. Dia sendiri lurus, tidak perintah pun bisa jalan. Semua bisa jalan dengan baik tanpa perintah. Qi sheng bu zheng sui ling bu chong. Tapi kalau sendirinya tidak lurus, meskipun memerintah dan berikan perintah yang banyak, bu chong, tidak ada yang taat. Nah, saya dari kira-kira umur 18 mulai memperhatikan kenapa banyak ahli-ahli pendidik, guru-guru yang hebat, anaknya di rumahnya semua gagal-gagal ya. Kenapa banyak ibu-ibu yang tidak belajar teori pendidikan, anaknya baik-baik ya. Terus saya mulai melihat loh, kenapa banyak pendeta anaknya kurang ajar sekali? Kenapa banyak orang bukan Kristen, ateis, anaknya baik-baik? Kalau begini yang disebut Kristen, anugerah Tuhan, firman yang didengar, itu apa sih kuasanya? Apa sih gunanya? Terus saya mulai memberikan sesuatu tanda tanya besar. What for? Buat apa dengar khotbah? Ternyata banyak orang dengar khotbah puluhan tahun tidak ada rubah hidupnya. Akhirnya saya mulai memikirkan sesuatu hal. Di dalam khotbah ada unsur-unsur yang tidak ditaati. Meskipun dia pengkhotbah pun sendiri akan jatuh, dia mencerat. Yaitu apa? Barang siapa yang menjadi ibu bapak, jujur, sungguh-sungguh, anaknya sendiri baik. Tidak usah, mesti baik ya, jangan begitu ya. Tidak usah. Sui ling bu chong, bu ling er xing. Jadi coba, kalau anak-anak yang baik-baik di satu keluarga, you tahu dengan sendiri, keluarga itu sungguh-sungguh menjalankan kejujuran dan tidak main-main. Tetapi orang yang di luar satu macam, di dalam satu macam, itu anaknya oh ini main tonil, mama-mama aktor drama yang bagus. Sesungguhnya bukan demikian. Ya sudah, rusak sendiri. Dari keluarga sampai masyarakat, sampai pemerintahan, sampai negara sama. Qi sheng zheng bu ling er xing. Qi sheng bu zheng sui ling bu chong. Bagus ya? Oh ini penting sekali. Oke. Lalu yang disebut 5 hal yang baik harus dijunjung tinggi. 4 hal yang jelek mesti buang itu apa? Sekarang kita masuk lagi. Buang 4 hal yang jelek. Bu jiao er sa wei zi ni. Tidak diajar,
terus dibunuh, itu namanya ganas dan kejam. Killing without teaching is cruel. Pemerintah yang taunya hukum tok, tapi tidak pernah mengajar, langsung hukum, itu kejam. Bagus tak? Wah, bagus sekali ini. Bujiao ersa, wei zi ni. Tahu ni. Tidak diajar, tidak dikasih tahu apa-apa. Salah langsung ditempelin. Anak itu tidak tahu salahnya apa kok. Tidak pernah diajarin kok. Kenapa begini? Piak pok, piak pok. Tahu tidak salah? Tidak tahu. Tahu apa? Tahu lu kejam. Namanya pujiao ersa. Tidak ajar, tetapi bunuh. Itu namanya wei zi. Wei zi berarti disebut sebagai ni, pao ni, kejam. Pujiao ersa. Semua. Ketawa apa sih lu? Memang bagus kok. Kedua, bujie hunceng. Wei zi bao. Maksudnya, tidak mencegah dan tidak menghati-hatikan segala sesuatu tanggung jawab. Tapi maunya jadi saja. Itu namanya bao. Semacam kekejaman yang terlalu gelisah. Tidak tanam, mau tuai. Tidak menghati-hatikan sesuatu kesulitan. Maunya semua jadi dengan baik. Semua tidak disiapkan, semua tidak dibereskan. Lalu maunya jadinya sukses. Itu orang itu jahat sekali. Orang itu terlalu gelisah karena dia harus mempunyai penanaman modal sebelum mau menuai sesuatu. Ini dalil kedua. Ketiga, man ling zi qi wei zi zei. Perintahnya lambat sekali. Tapi minta orang langsung jadi. Itu namanya maling. Sekarang kalau pemerintah atau raja mengatakan, di dalam 3 hari, mesti bikin tembok raksasa untuk melawan musuh. 3 hari tidak jadi, panjang dibunuh. Ini pemerintah maling katanya. Karena perintahnya terlalu lambat. Kalau dia mengatakan, kamu bisa beranjak berapa? 1 hari bisa 2 meter. Oke, ini adalah daratan 800 meter. Saya kasih tahu 1 tahun setengah. Engkau bikin tembok raksasa ini yang sepanjang ini 1 tahun setengah. Bisa nggak tambah lebih banyak orang? Bisa. Kalau begini setengah tahun bisa, bisa. Tapi minta gaji 3 kali karena kita perlu 3 regu orang kerja. Oh, oke, kasih. Kasih itu tapi tidak boros, ya kan? Memberikan secukupnya tapi tidak boros. Lalu memberi waktu yang cukup, itu pemerintah yang baik. Pemerintah yang memberikan pemerintahan atau bikin penuntutan dengan memberi waktu terlalu sedikit tapi langsung mau jadinya kepada rakyat, itu terhadap rakyat tidak adil. Itu namanya seperti maling. Dia mau merampas saja. Saudara mengetahui kenapakah dinasti Ming yang begitu hebat akhirnya harus rontok, dan orang Tionghoa akhirnya diperintah oleh orang Manchuria untuk 247 tahun. Apa sebab? Karena pemerintahan Ming pada akhirnya semua sudah menjadi ini. Mereka karena memerlukan uang untuk mempertahankan istana, mempertahankan tentara. Jadi ambil dari semua provinsi itu pajak sebanyak mungkin. Kalau tidak bayar pajak, dipenggal kepalanya. Lalu mereka mau barang terbaik, guci yang terbaik dinasti Ming. Justru dinasti Ming tidak bayar uang kepada pekerja guci yang teknik paling tinggi. Saya baca buku itu. Ming Tao. Di satu kota namanya Jingdezhen. Di provinsi Jiangxi, orang-orang yang membuat guci untuk raja, misalnya raja di Beijing mau memberikan pesta untuk 500 tamu. 1 tamu pakai 1 mangkok, 1 piring, 1 lepek, 2 sendok, berapa garpu. Itu semua dipesan dari Jingdezhen. Dan tidak boleh ada bab. Maksudnya bab itu tidak boleh ada sedikit apa itu? Bukan bab, itu ada sebelum ada
lembungan angin di dalamnya. Ya. Ada satu kepala potong. Yang mereka kerjaan mesti setengah mati. Sesudah kerja tidak dikasih uang sama sekali. Kalau you tidak kerja, you mati. Kalau you tidak berontak, sekeluarga mati. Berontak sekeluarga, seluruh kampung mati. Itu pemerintah sudah kejam sampai begini. Orang itu karena ketakutan. Hidup hanya untuk menyambung hidup hari depan. Besok bisa hidup lagi hanya untuk kerja supaya menyenangkan dada. Jadi kebencian itu makin dalam di dalamnya. Pada satu hari akhirnya meledak, terus hancur. Dan sekarang memang di dunia, dinasti Ming punya itu porselin paling bagus, paling halus, paling hebat. Tapi zaman itu rakyat menderita luar biasa. Itu namanya manling ziqi wei zhi. Jadi pemerintah itu menjadi perampok, menjadi maling untuk memerasakan rakyat. Itu namanya wei zhi. Keempat, Cuna Wenlin. Saya perlu selidiki lagi. Maksudnya gini, tulis dulu maksudnya. Memberikan keuangan itu dengan pelit sekali. Memberikan keuangan, membayar itu dengan pelit sekali. Ini dianggap sebagai sesuatu hati yang sempit dan orang yang perkakas kecil. Pemerintah menjadi suatu perkakas kecil. Ini juga disebut sebagai, ya betul, ini namanya perkakas kecil, betul. Jadi aslinya adalah Cuna zilin wei zi you si. Ini lin ya, berarti pelit. Wei zi disebut you si, xiao qi artinya. Jadi Konghucu mengatakan pemerintahan itu harus menjunjung tinggi 5 hal yang indah dan buang 4 hal yang rusak. Kalau ini 9 prinsip tidak dijalankan, maka pemerintah seperti itu pasti diberontak oleh rakyat. Dan seluruh negara tidak mungkin ada kestabilan karena salah pemerintahan seperti itu. Oke, sekarang saya teruskan. Maka yang mempunyai jabatan yang tinggi itu haruslah mendapatkan kedudukan berdasarkan nama yang tepat. Gu wei zheng ze in ming de wei. Jadi mendapatkan kedudukan melalui nama yang tepat. Orang yang mempunyai jabatan yang tidak sesuai dengan namanya atau mempunyai nama yang tidak sesuai dengan jabatannya, dua-dua itu salah. Nah, ini sama seperti saya sering mengatakan, kalau engkau mempunyai gelar tapi tidak berbobot, atau engkau berbobot tidak mempunyai gelar, itu dua-duanya tidak benar. Berbobot besar tidak ada gelar, itu adalah sayang sedikit. Tapi bergelar tinggi tidak berbobot, malu banyak. Yang mau ikut saya? 1, 2, 3. Berbobot tidak bergelar, sayang sedikit. Nama gelar tapi tidak berbobot itu malu sekali dong. Mungkin malu 2 kali. Dipermalukan lagi. Nah sama saja. Kalau engkau namanya presiden, nama sama kuasa, nama sama kedudukan itu tidak cocok. Maka harus mempunyai nama yang tepat. Itu namanya Zheng Ming Zhuyi. Nah ini pemerintahan di dalam Konfusianisme itu disebut sebagai teori nama tepat. Nama yang akurat. Zheng Ming Zhuyi. Maka dia mengatakan Ming Zheng er Yan Shun. Yan Shun er Si Cheng. Si Cheng er Li Lo Xing. Li Lo Xing er Min Neng Cu Qi Shou Zhu. Nah di sini 5 jendretan itu proses yang menjadi kausalitas sebab akibat. Pertama, Ming Zheng er Yan Shun.
Kalau seorang mempunyai sebutan jabatannya yang tepat, maka dia berkata-kata apa itu semua bisa didengar dengan lancar. Mingzhen er yanshun. Banyak orang Tionghoa yang pernah pakai istilah-istilah sedikit comot sini tongkat sama, tapi tidak tahu aslinya dari mana. Ini aslinya dari sini. Mingzhen yanshun. Yanshun er sicheng. Kalau perkataannya itu betul-betul lancar dan bisa jadi, maka segala sesuatu itu sukses. Ini kedua ya. Jadi kausalitas pertama. Kalau namanya tepat, kalimatnya itu lancar. Dan kalimatnya itu proper. Benar. Diterima. Kalau kalimat perkataan-perkataan diterima dengan baik, maka segala sesuatu yang akan dicapai jadi. Mingzhen er yanshun, yanshun er sicheng. Ketiga, sicheng er li ye xing. Kalau segala sesuatu sudah bisa jadi, maka tata krama dan musik dan seni, semua itu akan bangun. Sing tulisnya yang betul ada ini. Sicheng er li ye xing. Nah, kalau di sini kita melihat ya, sampai pada kesopanan, tata krama, dan juga itu musik, kesenian itu bisa berkembang. Berarti masyarakat itu sudah stabil sekali. Sebelum ini jadi, mesti makan cukup, tidur enak, aman, militer, peperangan kepada musuh itu semua sudah jadi. Sebelum ini, mesti ada orang yang mingzhen. Yang menjadi jenderal, memang dia punya hatinya untuk membela rakyat. Yang menjadi presiden, memang dia punya jiwa untuk mengabdi kepada seluruh bangsa. Yang menjadi raja, betul-betul mempunyai watak yang cukup tinggi. Menjadi contoh. Yang menjadi gubernur, menjadi pemerintah sendiri tegak. Sehingga semua itu bisa tegak. Jadi ini mulai dari sini. Mingzhen er yanshun. Yanshun er sicheng. Do you want everything done? That you should have the proper people to sit and to work on the proper post. 名正言顺，言正是正. After everything done, what else? After everything done, people have got enough food to eat. Everything is insecure. So, you now revive music and ritual and all things in art and in social life. Jadi 理落心. 名正而言顺，言顺而事成，事成而理又心. Ini ketiga. Lalu keempat, 理又心而民能措其守住. Kalau ini sudah jadi, tata krama sama musik ini sudah dibangunkan, maka rakyat sudah boleh dansa-dansa. Sudah boleh bersukacita. Ya, pasti mengalami syair, musik, drama, dan semua seni. Ya. Nah, di dalam satu pasal yang lain, Konghucu mengatakan, Cheng Qian Ju Zi Guo. Maksudnya, kalau ada satu negara yang sudah berani mempunyai lebih 1000 kereta kuda yang yang dihela untuk berperang, berarti negara besar. Cheng Qian Cheng Zi Guo. Negara yang besar sampai mempunyai kereta perang ribuan itu, maka mempunyai syarat-syarat yang bikin negara itu kuat. Pertama, 敬事而信，借用爱人，使民以时，注释强兵，取信于民. Ya, sekarang, pertama, negara besar yang boleh memiliki tentara yang banyak adalah pertama, 敬事, menghargai segala pelayanan dan segala kewajiban. Menghormati kewajiban, menghargai pelayanan. Kedua, melakukan segala sesuatu dengan kejujuran. Ketiga, selalu hemat di dalam memakai uang dan sumber daya.
Keempat, mengasihi segala manusia yang berada di wilayahnya. Kelima, memperdayakan rakyatnya pada saat-saat yang cocok. Maka bisa menjadi cukup makan dan tentara kuat. Jadi ini rahasianya, seluruh negara itu makmur dan pertahanan itu kuat adalah karena semua yang di atas itu harus dijalankan. 注视强兵. Sekarang saya tulis aslinya. Nih, yuk tidak menghapus buat saya. Ya sudah. Ya. Harus jadi contoh kan. 只身其政不令而行. Jadi Jingshi, ya. Ini namanya negara yang ribuan itu kereta. Jingshi, menghormati dan menghargai pelayanan dan jabatan. Ersin, tetapi tetap adalah jujur melakukan segala sesuatu dan bisa dipercayai. Jie Yong Iron, Jie Yong tidak banyak boros, tahu menghemat pemakaian uang dan mengasihi akan semua orang di dalam wilayahnya. Nah ini sekarang, ini RBBPM terakhir sesudah IMF datang, mulai belajar ini. Jie Yong, jangan buang uang-uang yang tidak perlu. Jangan pakai kepada mereka yang tidak perlu. Mari kita menahan diri, jangan buang sumber daya keuangan dan sebagainya. Betul nggak? Nah. Jadi ini negara abad ke-20 kembali lagi jadi murid 2500 tahun yang lalu. Itu sebenarnya ekonomi ya, itu cuma dua prinsip. Prinsip pertama, buka sumber sebesar-besar. Kedua, tutup pembocoran sebanyak-banyak. Pasti kaya. Cuma itu toh. Ngerti enggak? Nah ini bak mandi. Ya. Nah, ini air yang datang cuma gini-gini. Ini bocoran gini-gini. Ya kering dong. Betul nggak? Kalau mau ini terus tambah penuh sampai luber, adalah ini kerannya dibuka besar. Wow, ini coba kalau bisa dibikin sampai tidak bocor. Pasti penuh loh. Jadi itu teori begitu gampang loh. Satu negara kalau banyak emas, banyak berlian, banyak penghasilan minyak, tapi pemborosan, lalu korupsi banyak, lalu pinjaman uang dari luar negeri, bikinnya villa-villa, ya. Bikinnya semua hal yang tidak guna, tetapi tidak menciptakan ladang pekerjaan untuk banyak orang, mana bisa kaya? Pagi ini Kue Kienki punya usul, saya kira kalau pemerintah mau rendah hati dengar, itu pemerintah pasti menjadi kaya. Sekarang jangan bikin pabrik-pabrik terlalu banyak yang memboros. Bikinlah pabrik-pabrik yang sementara kelihatan tidak terlalu produktif, tapi bikin dulu kesempatan untuk banyak orang ditampung bekerja. Nah ini hanya tahap pertama. Untuk apa? Mencegah kerusuhan terjadi. Karena kalau sudah sampai 8 juta orang tidak ada pekerjaan, di antara mereka itu jinzi, gentleman-nya cuma 2%, xiaoren-nya 20%, perampok akan tambah berapa puluh kali. Tapi kalau mereka disuruh masuk kerja masih ada dapat uang sedikit, pulang kasih nyonya. Nyonya bilang, wah suami saya juga cabut tuh, bisa bawa 200.000 pulang. Kalau enggak, nyonya yang mau, lu apa lu suami laki apa, enggak bawa pulang. Ya sudah, dia pergi bawa pulang, tapi bawa pulang orang lain. Perampok ditang. Kalau ini tak kasih duit, kamu istri kan mau uang, ini uang, tapi dia perampok. Jadi perempuan-perempuan di rumah kalau kurang uang ngomel-ngomel bisa jadikan suami didorong menjadi perampok. Hati-hati yang jadi istri. Ini satu hal yang sederhana sekali. Ini buka besar, ini tutup kecil, ini buka sebesar mungkin. Ini bocornya ditutup pasti isi penuh. Nah, ini sekarang Indonesia mulai belajar ini. Ada orang yang terlalu miskin, begitu ada kesempatan ada uang, pakainya itu seenak mungkin. Dan semua yang dipakai bukan untuk mengisi dan bukan untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Ya. Nah bagi saya, kalau saya beli sesuatu yang besok bisa naik harga lagi, itu uang tidak pernah saya buang kok. Saya taruh di situ. Ini cara mengelola ekonomi, dan itu besok kapan-kapan saya bikin satu bidang ekonomi dan cara memakai uang yang baik bagi hamba Tuhan. Banyak pendeta sampai mati itu habis semua, tidak ada apa-apanya. Semua yang dibeli semua adalah barang sampah.
Tapi ada yang bisa menyimpan barang-barang makin lama makin berharga. Karena dia mengetahui apa boleh beli, apa tidak boleh beli. Kita teruskan. Jet Yong Iron. Sesudah itu, Simin Isi. Nah, ini penting sekali ya. Ini tadi memperdaya rakyat pada waktu yang tepat. Ya, itu apa artinya? Itu artinya pemerintah mengetahui bagaimana memakai waktu. Misalnya, waktunya tanam, jangan diganggu rakyat. Sesudah tanam selesai, eng botaulo, suruhlah mereka kerja bakti. Waktunya tuai, jangan ganggu mereka. Setelah tuai selesai, mereka eng botaulo lagi, sebelum tanam, itu suruh mereka bikin tanggul dan sebagainya, ngerti? Jadi pemerintah memperdaya rakyat pada waktu yang tepat. Ini pinter sekali. Nah, khususnya di Tiongkok sama Indonesia lain kan. Biasanya petani itu sudah kasih tanam, terus tunggu bangunnya. Ya, tidak bisa saben hari ditarik sedikit supaya bangun lebih cepat. Tumbuhnya lebih cepatnya mati semua padinya tuh. Jadi sebelum padi itu jadi, mereka ya ingin nongkrong, jagongan. Di situ malam-malam nongkrong, ngerokok. Ya itu coba suruh bikin tanggul, suruh tebang kayu, suruh mereka bikin jalan. Pemerintah mengatur waktu pinter-pinter. Itu namanya semin isi. You try to utilize your people at the proper time. Ini pemerintah yang pinter. Lalu, Zhu Shi Qiangbing. Akibatnya adalah menjadi bangsa yang makanan cukup, tentara kuat. Kalimat terakhir, Pusin imin, Cisin imin, yaitu membuat rakyat percaya sama pemerintah. Kalau rakyat ini sudah mendapat atau menggali atau memperoleh kepercayaan kredibilitas pada rakyat, to obtain the confidence and the credibility from people. Kalau ini sudah mendapatkan, maka ini negara kuat. Kalau tidak, kalimat terakhir lagi adalah min usin puli. Rakyat kalau tidak lagi percaya, pemerintah itu akan satu, tidak lagi tegak. Min usin puli. Nah, saudara tahu Tanaka sesudah diadili, lalu siapa? Fukuoka atau siapa yang menurut dia menjadi Perdana Menteri? Waktu dipanggil itu Fukuoka ya. Setelah Tanaka siapa? Benyamin. Nggak tahu. Setelah Tanaka turun sebagai Perdana Menteri, yang mengganti dia siapa? Fukuoka atau siapa? Tapi bahasa Jepangnya saya masih ingat. Tulisannya begini. Fukuoka kalau tidak salah. Waktu dia ditunjuk untuk menjadi Perdana Menteri, dia mengatakan, sebelum saya menjadi Perdana Menteri, saya mau tulis 5 huruf. Lalu semua wartawan datang, dia minta satu tulisan, pen maupi, pen bulu ya, yang besar. Terus dia tulis, wah saya baru tahu tulisannya luar biasa. Hari itu saya lihat TV, dia tulis apa? Min usin puli. Kalau rakyat tidak percaya sama saya tidak mau jadi. Dia tulis ini. Dia tulis justru 5 huruf dari Konghucu ini. Sesudah itu, semua bilang, kita percaya, baru dia mau jadi Perdana Menteri. Dia mengutip kalimat daripada Konghucu. Dia mengetahui ini filsafat. Jadi Konghucu punya filsafat politik dan pemerintahan. Sampai abad ke-20 masih mempengaruhi banyak sekali. Sebenarnya mesti saya mengajar lagi satu pelajaran namanya Military Strategy of Sun Tzu. Itu salah satu buku yang sampai sekarang masih dipakai oleh West Point, sekolah militer Amerika, untuk melatih jenderal-jenderal. Mereka melatih dari situ sama Alkitab 2. Dari kitab suci itu cara berperangnya, dari Gideon, dari Yosua itu, semua sekarang masih mempengaruhi orang Israel berperang. Oh, itu luar biasa pengetahuan dan bijaksananya. Luar biasa. Oke, dan ini semua adalah mengenai itu.
Ya, di dalam zamannya Konghucu tulis. Di dalam zamannya Konghucu, kacaunya begitu hebat di dalam masyarakat, sehingga anak ada yang membunuh ayah. Pejabat membunuh raja. Dan setiap orang berusaha merebut nama besar yang tidak sewajarnya. Sehingga seluruh masyarakat berada di dalam kerusuhan. Maka Konghucu mengatakan, tidak bisa begitu dong. Yang menjadi gubernur, namanya bukan punya dia kok. Dia bunuh orang lain terus dia jadi gubernur. Padahal dia tidak ada latihan itu, tidak ada kapasitas itu, tidak ada bakat itu. Dan juga tidak ada hati mau mengabdi rakyat seperti itu. Jadi namanya tidak proper. His work is not done well. It is impossible to get everything done well if you do not have proper name on the proper post. Kalau engkau tidak mempunyai nama yang benar di atas posisi yang benar, tidak benar. Maka teori nama tepat, Zhen Ming Luan, di dalam teori filsafat politik Konghucu menjadi penting sekali. Sekarang kita teruskan. Jikalau kita mentegakkan akan realita nama tepat, barulah masyarakat mungkin merajakan yang seharusnya jadi raja, menjabatkan orang pejabat yang cocok, menghargai papa sebagai papa, dan mencintai anak sebagaimana cinta kepada anak. Jadi ini di dalam aslinya adalah Zhen Ming Zeke Jin Jin Cheng Cheng Fu Fu Zi Zi. Kalau nama itu sudah tepat, maka mungkin mencapai masyarakat. Jin Jin, yaitu Jin itu raja, Jin Zi anak raja, itu ada gentleman. Ya, Jin ini Mister atau King atau gentleman, artinya tiga ya. Jin Jin berarti to king those who should be king. Chen Chen to give them profession of minister for those who should be minister. Fu Fu to honor father as it should be honored as father. Zi Zi to love your son should as if they are your son, you should love them. Jadi Jin Jin Cheng Cheng Fu Fu Zi Zi berarti masing-masing pada tempat sendiri. Jangan sampai anak dihormati seperti orang tua diperlakukan seperti anak kecil, raja dibunuh seperti rakyat yang lebih besar dari dia. Lalu pejabat itu dihina. Biarlah kita menghormati raja sebagai raja, pejabat sebagai pejabat, papa sebagai papa, anak sebagai anak. Masing-masing kembali go back to the original status in the society. Nah, orang Tionghoa kalau mau berlari, lomba lari itu kejujiwe, semua berbeda. All san, kalau dia dibaratkan 1, 2, 3, bang, begitu kan, baru lari. Di Chinese selalu ngomong kejujiwe, ya, kejujiwe dari Konghucu. Semua kembali ke tempat sendiri. Semua kembali ke masing raja di tempat raja. Itu dari sini. Istilah itu dari kejujiwe. Dulu kira kecil tahu kejujiwe ikut tidak tahu dari mana, baru tahu ini dari Konghucu. Jadi everybody go back to his original status. Everybody go back to original status. Kesicishi. Di sini kejujiwe semua ada pada tempatnya sendiri. Kesicishi semua mengerjakan tugas sendiri. Nah, ini sama-sama Plato. Plato mengatakan yang disebut keadilan sosial adalah masing-masing bekerja di dalam jabatan sesuai dengan talenta yang ada pada mereka. Itu keadilan. Jadi orang yang pintar jadi guru, jangan suruh dia jadi budak. Orang yang cuma bisa jadi budak, jangan suruh dia jadi menteri. Karena dia cocok. Yang disebut adil, yaitu cocok dengan talentanya, suruh kerja itu. Tidak usah ambisi. Sedikit ambisius pun tidak boleh. Justru Indonesia ini kali gagal karena sedikit ambisius. Nggak percaya, nggak usah, ya sudah. Nah, hari ini sudah muncul itu sedikit ambisius. Ya itu.
Ya, karena apa? Lebih tinggi daripada tempatnya, lebih besar daripada budgetnya, lebih melampaui daripada kemampuannya. Nah, semua konglomerat yang gagal karena apa? Karena terlalu ambisius, bukan sedikit ambisius. Orang asetnya cuma 3 miliar, mau pinjam uang 300 miliar untuk memperbesarkan supaya cepat kaya. Ya sudah. Tuhan mengatakan, nah rasain dulu ya. Nah, itu dari ayat Alkitab loh. Tapi bukan aslinya rasain dulu ya begitu. Alkitab asalnya mengatakan, yang ingin cepat kaya akan menusuk diri dengan segala kesedihan. Alkitab. Paulus berkata di surat apa? Timotius. Coba bacain. Wah, saya sedikit menyesal. Saya tidak khotbah itu tahun lalu. Yang ingin cepat kaya menusuk diri dengan segala macam kesedihan. Betul. Terlalu cepat mau kaya. Jadi setelah angin taufan ini lewat, kita baru tahu siapa orang kaya. Yang tidak pinjam uang semua orang kaya. Semua 1, 2, 3. Yang tidak pinjam uang semua orang kaya. You pinjam uang enggak? You masih hutang uang konsumsi kan? Awas dulu ya. Kecil ciwe. Kesuci. Oke, kembali. Minsin社会安定. Kalau ini sudah zeng akhirnya minzeng. Minsin anting. Hati manusia tenang dan sejahtera sentosa. Konghucu mengatakan, dulu semua pemerintah mempunyai musik untuk pemerintah sendiri. Yang khusus untuk pemerintah. Mempunyai tata krama khusus untuk pemerintah. Jadi sekarang kalau saudara di Muang Thai, sudah pernah ke Muang Thai siapa? Yang pernah ke Muang Thai? Dia tahu ya. Di Muang Thai bilang saya itu bermacam-macam. Di hadapan raja bilang kapercau. Kalau tidak di hadapan raja bisa bilang percau. Jadi itu maksudnya apa? Kalau bicara sama raja terus tidak pakai kapercau, itu kurang ajar sekali. Karena engkau siapa? Jadi tidak boleh bilang gua lu. Waduh. Sama raja lu apa lu? Raja apa? Gua enggak seneng lu jadi raja. Langsung dia bilang gua juga enggak seneng kepalamu di situ. Jadi hamba menghadap baginda, kan begitu kan? Jadi itu istilah yang dipakai, cara tata krama yang dipakai, musik yang dipakai itu kelasannya lain-lain. Ini tidak berarti kalau manusia berbeda-beda kelas, cuma mengatakan tata krama itu harus dijaga dengan baik. Begitu aja, supaya teratur semua. Kalau enggak itu namanya botua bosui. Tahu orang Hokkien ngomong botua bosui? Tidak membesarkan yang besar, tidak mengkecilkan yang kecil. Ya. Kalau itu anak kecil, engkau bilang, aduh anak pinter ya. Terus dia terus pikir papanya, papa pinter ya. Jadi apa ini? Ya. Anaknya juga pegang-pegang kepala, papa pinter ya. Ya kurang ajar banget kan? Jadi yang boleh dari orang tua kepada anak itu tindakan caranya, anak kecil tidak boleh sama orang tua. Demikian raja, permaisuri, itu pejabat, menteri, semua ada. Konghucu mengatakan dulu, zaman dulu, tata krama dan musik yang dipakai, semua upacara itu dipakai, untuk semua lapisan itu, semua itu ada peraturannya. Tapi sekarang ini kok tidak ada. Maka pada waktu tata krama dan musik, nama dan jabatan kacau, dunia semua akan kacau. Ya. Dan dia mengatakan, 从政者有特例的礼乐，民纷乱的时候，礼乐也乱。Pada waktu nama dan jabatan kacau, maka semua adat dan tata krama ikut kacau. Ini perkataan Konghucu. Misalnya, aristokrat tidak mau pakai musik aristokrat, tapi memberanikan diri pakai musik kerajaan. Itu berarti dia sudah berusaha untuk merebut kekuasaan tinggi. Kekacauan pasti tiba. Silakan. Tapi di dalam konsep berbagai bangsa sekarang, yang namanya tata krama sama musik ini kan sulit dilihat. Terutama di dalam konsep psikologi modern
Nah, tata krama itu ukuran pas yang dilakukan Ya, seluruh dunia itu relatif kan. Relatif. Jadi ini semua jangan dimutlakkan. Ini cuma terjadi di Tiongkok zaman itu. Sekarang pun tidak semua begini kok. Tapi jangan katakan pada waktu itu. Per waktu itu penting sekali. Sekarang yang kita tahu ya juga kalau sekarang Stephen Tong kesini pakai rok, itu apa itu long dress. Itu kan pasti tidak setuju. Dan masih ada. Tata krama itu masih ada. Peraturan masih ada. Tetapi sudah tidak sama rumitnya seperti itu. Tapi mesti masih ada. Dan mungkin tidak ada. Coba kalau Soeharto nanti malam tayang menayangkan diri di Surakab dan di Abad pakai rambut gondrong panjang, itu setuju dan pasti tidak setuju. Ya, jadi itu ada, cuma sampai di mana? Sampai di mana? Itu salah satu yang paling dilawan oleh Karl Jaspers. Tahu Karl Jaspers? Seorang filosof Switzerland. Dia mengatakan apa? Alam telah membuat beda laki dan perempuan. Tapi sekarang semua perempuan mau jadi seperti laki. Segala sesuatu berusaha makin lama makin mirip laki. Yang lebih cilaka, laki sendiri tidak mengaku diri laki. Membikin habis jenggot, satu-satunya yang Tuhan bikin untuk membedakan dia sama perempuan. Jadi bagi kau cukur jenggot itu sebenarnya tidak benar. Ini satu-satunya tandanya lu lain sama perempuan, kau dibuang. Siapa namanya ini? Namamu siapa? Ya Yulimin ini yang lebih Alkitabiah. Tuhan cipta dia gini. Nah saya kadang-kadang kalau lupa cukur gini, nyonya saya bilang, ayo cukur, lupa lu kemarin dah cukur, sekarang dah cukur lagi. Saya kadang-kadang bilang, wah ini Alkitabiah enggak ini? The only thing make you different from the ladies, you try to abolish it. Jadi kalau jangan semua setuju. Orang yang sudah belajar filsafat dalam ya, sukar selalu dengar suara nyonya. Dan saya termasuk sangat taat sama dia. Masih mau cukur gitu. Karena orang lain tidak tahu apa yang dikatakan Karl Jaspers. Saya tahu. Ya, sudah tahu Konghucu, Jaspers, Kant itu. Dia ngomong apa saya mau tidak. Ini termasuk taat. Nah saudara-saudara. Jadi ini beginilah. Satu lagi. Silakan. Pada waktu teknologi maju, secara umum kan memang pengalaman dunia budaya terbentuk. Gak ada yang beres. Nah jadi kalau kita ini sudah bicara sikap kita dalam situasi seperti ini, kalau kita bisa berkonflik kan salah sekali. Teknologi maju budaya turun. Tetapi itu yang terjadi sekarang ini. Di hampir seluruh pelosok dunia. Seharusnya menyikapi seperti ini gimana? Kita mesti bikin kebangunan kebudayaan. Kalau tidak bikin seimbang, itu makin lama makin manusia menjadi oriented to mechanism, to industry, to profit, ya, kepada utilitarian, akhirnya tidak ada lagi nilai yang lebih dalam. Jadi kita orang rohani, seperti beberapa tahun ini saya lihat ya, Indonesia ketidakseimbangannya apa? Ekonomi meroket, tetapi moral tidak maju. Bukan saja demikian, ekonomi meroket, tetapi motivasi ekonomi itu seperti binatang rakusnya. Di situ pada waktu orang makin mulia, makin kaya, makin hebat, makin tinggi kedudukannya, justru dia makin tidak memperdulikan. Karena tidak usah Tuhan pun sangat sukses kok. Jadi itu saya sebut sebagai binatang-binatang ekonomi. Kecuali konglomerat-konglomeratnya masih takut kepada Tuhan, masih jalan kesucian, masih betul-betul baik, saya masih menghargai. Kalau tidak saya despise. Di antara beberapa konglomerat Kristen di Jakarta, ada 1-2 yang saya masih keep close. Ada yang saya sudah separate. Saya sudah jauhkan dia. Mulai daripada dia tidak ikut kebaktian, setiap minggu bawa pendeta yang bisa digaji oleh dia, pergi ke pulau kobakan untuk dia di rumah dia sendiri. Saya rasa that is not Christian. Ngerti maksud saya? Tapi konglomerat yang terlambat di kebaktian saya, akhirnya tidak ada tempat duduk di tangga. Nah, saya masih hargai dia. Dia tahu ini tempat ibadah. Dia memang telat, dia duduk di tangga. Terjadi itu Pak Mokhtar duduk di tangga. Jadi kalau itu ambisi keuangan maju seperti meroket, tapi moralnya tidak tinggi dan takut kepada Tuhan, tidak kepada manusia, tidak. Saya berapa mesti menghargainya? Nah, maka kita mesti make some revival in culture, in spiritual value, in faith, in theology. Itu penting sekali untuk mengimbangi. Nah, seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang berbicara sampai semua lapisan dari tertinggi sampai yang paling rendah mau dengar, itu dia harus bayar harga apa? Dia harus memberi bobot bagaimana?
Dia harus mempunyai contoh hidup yang bikin orang kagum seperti apa. You mesti tuntut itu. Itu penting sekali. Nah, sekarang banyak yang sudah mulai merosot sekali. Sudah itu mereka mulai tahu cilaka. Uang tidak bisa diandalkan. Cita-cita mereka menurut kalkulasi, logika, semua gagal semua. Mulai rendah hati. Sudah waktu mereka rendah hati pun saya tidak terlalu menjual diri atau terlalu senang. Bicara silakan datang ke kantor saya. Saya tidak mau dia ke rumah saya. Saya tidak mau ke rumah dia. Seorang konglomerat mengatakan silakan datang ke rumah saya mau bicara dengan janji waktu di kantor. Dia tunggu saya sebelum saya di kantor. Kira-kira 12 menit dia lebih dulu datang. Datang di kantor saya ngomong sama ibu. Bicara-bicara. Ya seperti orang biasa. Saya tidak anggap dia orang besar. Ya, jadi kalau you mau betul-betul mengimbangkan ini, itu zaman makin maju, teknologi maju, uang maju, tapi moral, kebudayaan, iman, agama itu. You sendiri bagaimana? Nah, anaknya William berkata kepada saya sendiri, di telinga ini, bukan di sini. Dia ngomong di sini. Saya masih ingat dia ngomong. Waktu papa saya Jaya, pendeta datang minta uang. Pada waktu papa miskin, tidak ada satu yang masuk rumah saya. Itu pendeta anjing-anjing semua. Yang goyang-goyang ekor. Kalau kelihatan konglomerat. Kayak begini ini. Bagaimana kita mau meningkatkan seimbang? Omong kosong. Saya bilang sama anaknya, justru papamu Jaya saya tidak pernah cari. Waktu papamu susah sekarang saya mau doakan dia. Saya ke rumah. Sudah jatuh anjlok saya ke rumahnya. Memberikan doakan. Saya diundang lagi satu kali saya mengatakan, berani untung berani rugi. Uang bank Suma kembalikan kepada nasabah yang miskin dulu. Karena mereka susah payah membesarkan anak. Itu yang saya katakan. Jadi, you mau mengimbangkan zaman, mau menjadi hamba Tuhan yang dihormati. Jangan kira usah sekolah, sudah dapat titel, sudah hebat. Omong kosong. You mesti ada tulang punggung. Betul-betul itu takut sama Tuhan. Betul-betul melewati perjuangan dan penyaringan ujian yang luar biasa dari Tuhan. Lalu engkau baru bisa berdiri. To be the leader. Mengenai leader yang memerlukan itu pengujian besar itu Mencius. Nanti saya akan memberikan pengajaran Mencius. Saya tidak sangka ya, kalau ini sampai hari kelima, ini kelima kan, Confucius baru sampai di sini. Tapi saya kira saya tidak buang waktu kan. You sudah menerima dengan baik sekali. Semua itu merubah bukan secara konsepmu, cuma merubah hidupmu. Jadi orang Tionghoa yang pernah mendapat pendidikan Konfusianisme, mereka banyak menghina agama Kristen, menghina pendeta. You jangan, oh itu orang tidak ada Roh Kudus, itu hatinya keras, itu anak binasa, memang ditakdirkan mati. Tidak. Itu mereka memang dipersiapkan, tapi mereka tidak lihat kekristenan lebih baik dari itu. Ya sudah, dia tidak mau terima. Jadi, saya mengajar ini selain memberikan pengetahuan kepada you, saya mempersiapkan you untuk mengetahui musuhmu tidak selemah apa yang kau pikir, kau juga tidak sekuat apa yang kau mimpi. Kau harus bersedia lebih baik untuk dipakai Tuhan. Oke, kita teruskan. Pada waktu aristokrat memakai tata krama dan musik kerajaan, ini sudah tidak beres. Maka setiap orang harus menjaga kedudukan sendiri dengan nama yang tepat, jabatan yang bertanggung jawab, sehingga bisa menjadi contoh untuk mengembalikan moral dan motivasi kejujuran rakyat untuk mentegakkan sistem iman kepercayaan seluruh bangsa. Ya, jadi setiap orang jabatannya cocok dengan namanya, dan supaya kita boleh mentegakkan kembali akan iman kepercayaan dari seluruh rakyat melalui mengembalikan mereka di dalam moral dan kepercayaan yang baik, tebal. Kalau watak pemimpin kurang cepat bisa mempengaruhi rakyat, not too fast to influence moral revival, maka musik, kebudayaan, drama, dan tata krama itu sangat menolong mempercepat kemungkinan itu. Nah, misalnya ambil contoh ya, kalau saudara ke gereja Katolik,
Heran sekali semua yang masuk gereja Katolik diam sendiri. Ke gereja Protestan ngomong suara lebih keras. Ke gereja Pantekosta ribut-ribut rame-rame. Kenapa begini? Semua kalau masuk rumah sakit Katolik lihat hampir tidak ada debu. Meskipun bangunnya kuno-kuno, tapi hampir tidak ada debu. Rumah sakit Protestan sudah lebih kotor. Rumah sakit pemerintah kotor, tidak karu-karuan. Kenapa begitu? Itu ada semacam roh kebersihan. Ya ini roh, bahasa Jerman, Geist, semangat ya. Ada semangat di dalam kerohanian seseorang. Itu yang mengakibatkan kebudayaan hidup diterapkan di dalam hidup sehari. Heran sekali. Semua itu gereja Katolik begitu masuk. Kalau masuk gereja Protestan, bagaimana? Kursinya bagus tak? Bagus. Kenapa? Karena bentuk arsitektur, suasana itu tidak ada. Katolik punya rumah ibadah selalu tinggi. Selalu tidak terlalu luas, tapi tinggi. Dan selalu itu membuat orang mempunyai perasaan hormat kepada yang tidak kelihatan. Kedua, selalu lebih gelap. Di tengah-tengah gelap, orang suka teriak-teriak. Ketika cahaya yang masuk melalui gelas, stained glass, selalu membuat sesuatu perasaan di dalam inspirasi ada cahaya yang masuk, iluminasi. Jadi ini cara vertical structure and the darkness with illumination, itu semua menjadi psychological effect. Sehingga engkau merasa engkau berada di dalam hati yang sangat mendalam, lalu ada cahaya yang masuk. Nah percaya coba, sudah pernah pergi ke katedral nggak? Pernah nggak? Yang coba pernah masuk coba. Sebelum anak saya yang paling besar ke Amerika, saya bawa dia ke masjid yang paling besar, Istiqlal. Masuk ke dalam Katolik. Dan dia rasa lain sekali. Waktu kita masuk itu, nggak boleh pakai sepatu ke Istiqlal. Jadi mesti beli plastik, sepatunya bawa sendiri. Setiap orang pikul salib sendiri. Nyonya saya sampai hari ini belum tahu kalau saya pernah bawa dia ke Istiqlal. Kita lihat di dalam. Yang boleh dilihat, bukan Kristen, bukan Islam boleh lihat. Lalu di seberangnya itu Katolik, kita lihat. Jadi apa bedanya sama Protestan? Dengan sendirinya. Itu semua ya. Semua itu arsitektur itu ada psychological dan natural effect. Jadi pengaruh daripada alam dan pengaruh daripada psikologi. Itu dua menjadi sesuatu integrasi untuk membuat orang mempunyai perasaan feeling something. Jadi inti yang exterior itu ada natural. Yang interior itu adalah psychological. Jadi bikin sesuatu bangunan. Coba perhatikan kedua hal ini. Kalau saya lihat banyak gereja Protestan yang bikin yang tidak karu-karuan. Yang ngerti juga tidak ada. Yang ibadat di dalam juga tidak mengerti. Kadang-kadang saya sangat kecewa melayani di Indonesia. Orang yang saya layani tidak tahu apa-apa. Sudah lulus dari sekolah teologi, tetap tidak tahu apa. Tapi sudah anggap diri hebat luar biasa. Kurang rendah hati. Kenapa kalau semua itu Mahkamah Agung pakai pilar vertikal? Coba perhatikan. Hampir tidak ada Mahkamah Agung yang gini-gini. Pengadilan. Gini-gini masuk seperti mau ditekan apa. Tapi gini-gini langsung masuk merasa satu keagungan, ketinggian dan sesuatu perasaan tanggung jawab. Sekarang saya harus bagaimana berrelasi dengan yang atas. Itu psikologik. Gereja juga begini. La Sacra Coeur. Bahasa Latin. Ini the Holy Heart. Gereja di Prancis, Paris. Di atas satu bukit yang besar. Begitu engkau masuk, engkau rasa dirimu ada satu hati yang kecil. Lalu ada cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Dari Tuhan memberi anugerah kepadamu. Psychological effect. Nah, gereja Katolik mengetahui banyak orang di dalam masyarakat yang tidak ada pendidikan dulu. Khususnya abad 11. Banyak sekali yang tidak mengerti bahasa, tidak mengetahui akan kebudayaan. Jadi bagaimana khotbah yang dalam-dalam teologi mereka juga tidak mengerti. Abad ke-13, khotbah pakai Aquinas, khotbah pakai itu Bonaventura, khotbah pakai Alexander Hales. Dan khotbah pakai teori-teori mereka semua tidak ngerti. Jadi orang yang tidak ngerti, biar mereka melihat dari apa? Dari ritual, daripada seni, dari bangunan, dari musik, langsung merasakan penyertaan Tuhan. Jadi begitu masuk organ,
Tuhan di sini. Begitu kan? Dan dia tidak ngerti kematian Kristus. Pakai lukisan. Yesus mati. Sedih. Lihat kasih lele tergerak. Tidak usah khotbah. Nah, Protestan khotbah toh. Musiknya tidak karuan. Pentekostal musiknya dikeraskan. Bung, cek, bung, bung. Wah, Roh Kudus itu. Lalu listriknya berhenti, Roh Kudusnya lari. Jadi Konghucu mengatakan, biar setiap lapisan masyarakat ada tata keramanya sendiri. Dengan demikian, kalau engkau rasa terlalu pelan mempengaruhi rakyat dengan moralmu yang tinggi, melalui musik, mengenai tata kerama, melalui segala kebudayaan itu, mereka bisa dipercepat pengaruhnya. Nah ini ada cenglinya, bukan darah cenglinya. Teruskan. Konghucu berkata, Wei Guo Ili, memerintah negara harus dengan segala tata kerama. Ini berarti dua hal. Sistem dan upacara. Saudara perhatikan tidak, berapa hari ini, khususnya hari kemarin sama pagi ini ada berita, itu pengadilan menjalankan sesuatu proses daripada ketidaksetujuan Bank Jakarta. Ya. Nah coba lihat, itu semua hakim-hakim yang duduk di situ pakai apa? Pakai bajunya hakim kan? Lalu ada strip biru di sini, bajunya hitam. Tidak ada yang pakai baju-baju batik kayak biasa. Tidak ada. Apalagi kalau di Inggris pakai apa? Wig. Ya, jadi setiap orang kalau gini seperti Johann Sebastian Bach atau George Friedrich Handel gitu. Itu semua bajunya begini, terus hitam semua duduk di situ. Itu menambah suasana. Ya, jadi itu perlu. Pendekar apa? Konghucu mengatakan sistem itu perlu. Dan itu liturgi dan upacara itu perlu. Pakai baju apa? Kalau engkau membaptiskan orang, terus pakai apa? Pakai pakaian Hawaii. Orang itu imannya kurang separuh. Betul gak? Hah? Kalau engkau sekarang pendeta, sekarang membaptiskan orang, pakai apa itu? Pakai pakaian yang ya hula-hula seperti Michael Jackson. Dalam nama Yesus aku membaptiskan. Dia bilang Yesus yang di mana? Tapi kalau engkau pakai jubah pendeta untuk membaptiskan, dia mempunyai satu ketenangan jiwa. Saya sekarang berada di satu upacara yang benar. Itu tidak berarti tahayul. Tapi manusia memang dicipta seperti demikian. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengerti dan bisa memberikan meaning connection between the liturgy, between the ritual, between the music, and emotion and spirituality and faith. Itu bisa tidak ada. Makanya jangan menghina liturgi dan sebagainya. Tetapi overemphasize liturgi dan itu jubah dan sebagainya, toha dan sebagainya, menjadi semacam tahayul yang tidak ada gunanya. Memang juga itu sebab pemberontakan daripada gereja-gereja abad 20, yaitu sama sekali dibuang itu. Jadi waktu kebaktian di tempat karismatik, Jesus people dan sebagainya, semua tidak pakai. Akhirnya menjadi semacam kekacauan, tapi tidak bisa tahan lama. Bagaimanapun barang kuno atau adat kuno itu ada khasiatnya tersendiri. Lain sekali. Khasiatnya lain. Ya, engkau lihat satu Gucci ya yang 200 tahun sama yang baru beli dari pasar. Langsung rasa di sini ada wibawanya. Saya sudah tua. Dia bicara loh, betul-betul. Nggak percaya.